Memahami manajemen pengetahuan atau knowledge management. Knowledge management atau manajemen pengetahuan ini bisa kita artikan sebagai serangkaian alat, strategi, dan metode untuk mempertahankan, menganalisa, mengorganisir, membagikan, dan juga meningkatkan informasi yang terdapat di dalam suatu perusahaan. Tujuan knowledge management adalah guna meningkatkan efisiensi perusahaan dan juga menyimpan pengetahuan yang terdapat di dalam perusahaan itu sendiri. Awal mula diperkenalkannya konsep knowledge management adalah pada tahun 1990, lalu oleh para akademisi bernama Nonaka, Takeuchi, dan Davenport. Mengapa knowledge management itu penting? Yang pertama, efisiensi proses dalam pengambilan keputusan akan semakin meningkat. Kedua, akses terhadap informasi dan pengetahuan menjadi lebih mudah. Tiga, efisiensi tiap unit operasional menjadi lebih baik. Keempat, penciptaan inovasi dan perubahan yang semakin cepat. Kelima, kepuasan pelanggan akan meningkat. Elemen utama dalam knowledge management. Pertama, mempunyai sifat discrete, yang mana tidak mempunyai arti bila tidak diproses. Termasuk di dalamnya jenis data seperti kata, angka, kode, tabel, sampai basis data tertentu. Yang kedua, data yang sudah diproses dengan menghubungkan satu elemen dengan elemen lainnya sehingga akan mempunyai arti. Ketiga, serangkaian informasi yang terorganisir terkait suatu bidang khusus yang lebih mudah untuk dimengerti. Yang keempat, hasil terapan dari pengetahuan yang mampu dijadikan dasar dalam mengambil keputusan seperti paradigma, buku, tradisi, sistem, filosofi, prinsip, dan kebenaran. Jenis-jenis pengetahuan. Tajud termasuk bagian yang sangat sulit untuk dipahami, dikomunikasikan, dan dihasilkan dalam bentuk yang lain yang lebih terstruktur. Eksplisit adalah suatu wujud pengetahuan yang lebih mudah untuk dimengerti, dikomunikasikan, dan juga dihasilkan dalam wujud lain yang lebih terstruktur. Keuntungan menerapkan knowledge management. Yang pertama, tempat bekerja akan menjadi lebih efisien. Kedua, upaya membuat sesuatu keputusan akan menjadi lebih cepat dan lebih efektif. Ketiga, meningkatkan adanya kolaborasi antar setiap staf yang berada di dalam perusahaan. Keempat, adanya optimasi di dalam proses latihan. Kelima, meningkatnya latensi dan kebahagiaan karyawan karena adanya peningkatan ilmu pengetahuan, pelatihan, serta inovasi. Kelebihan knowledge menerapkan manajemen. Pertama, sulit untuk menemukan cara yang efisien dalam mencatat pengetahuan seputar bisnis. Dua, seluruh informasi dan juga sumber terkait akan menjadi lebih mudah untuk ditemukan oleh orang lain. Tiga, akan sulit dalam mengintegrasikan knowledge management dengan seluruh tujuan dan juga strategi bisnis perusahaan. Empat, memilih dan menerapkan teknologi knowledge management akan menjadi tantangan sendiri untuk perusahaan. Memahami perdagangan elektronik. Pengertian perdagangan elektronik. E-commerce berasal dari bahasa Inggris, yaitu electronic commerce atau perdagangan elektronik, dan sebagaimana perdagangan yang dilakukan secara langsung atau face-to-face. Dalam e-commerce juga meliputi proses promosi, pembelian, dan pemasaran produk. Yang berbeda adalah pada sistem berdagang yang digunakan yaitu melalui media elektronik atau internet. Dalam e-commerce, seluruh proses perdagangan mulai dari proses pemesanan produk, pertukaran data, hingga transfer dana dilakukan secara elektronik. E-commerce merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi dalam bidang ekonomi di samping memanfaatkan teknologi digital. E-commerce ini juga membutuhkan database email, dan juga teknologi lain yang non-internet. Misalnya saja dalam mengirim barang dan cara membayar produk dari e-commerce. Jenis-jenis e-commerce. 1. E-commerce consumer to consumer atau C2C. Jenis e-commerce C2C ini dilakukan antara konsumen dengan konsumen. Misalnya konsumen dari suatu produsen akan menjual produk ke konsumen lainnya. Kalau Anda sering menggunakan Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan sejenisnya, maka itu yang dinamakan B2C e-commerce. 2. E-commerce business to business atau B2B. Jenis bisnis B2B ini dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan dalam menjalankan bisnis.
di mana keduanya saling mengenal dan mengetahui proses bisnis yang mereka lakukan. 3. E-commerce consumer to business atau C2B. Jenis C2B adalah bisnis antara konsumen dan produsen. Bisnis tersebut dilakukan oleh konsumen kepada para produsen yang menjual produk atau jasa. Sebagai contoh, konsumen akan memberikan detail produk atau jasa yang diinginkan secara online pada para produsen. Nantinya, produsen yang mengetahui permintaan tersebut akan menawarkan produk atau jasa yang diinginkan konsumen. 4. E-commerce business to consumer atau B2C. Jenis e-commerce B2C adalah dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Sebagai contoh, produsen menjual produk ke konsumen secara online. Metode pembayaran e-commerce. Yang pertama, pembayaran elektronik. Pembayaran dengan metode ini menggunakan internet banking, kartu kredit atau debit, atau dengan uang digital yang sudah beredar seperti GoPay, OVO, Link Aja, Dana, dan lainnya. Yang kedua, pembayaran cash on delivery. Transaksi pembayaran dengan metode ini dilakukan secara langsung, jadi penjual dan pembeli akan bertemu sesuai dengan kesepakatan atau bisa juga dengan bantuan perantara kurir. Setelah menerima barang, pembeli membayarkan uang secara tunai kepada pihak penjual. Pembayaran menggunakan metode ini juga dapat meminimalisir terhadap penipuan secara online. Yang ketiga, pembayaran lewat transfer. Pihak pembeli akan mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening penjual. Setelah membayar, barang baru akan dikirim oleh penjual melalui jasa pengiriman. Manfaat e-commerce. Yang pertama, bisa menghemat waktu, pembeli lintas wilayah, mampu meningkatkan market exposure, mampu meningkatkan customer loyalty, mampu meningkatkan supplier management, mampu mengurangi biaya operasional atau operating cost, dapat mempersingkat waktu produksi, selalu buka, manajemen persediaan otomatis, mempermudah pembayaran karena dapat dilakukan secara online. Kesimpulannya, itulah penjelasan lengkap mengenai keunggulan kompetitif dalam suatu bisnis. Dengan memahami seperti apa pengertian, fungsi strategi, analisa, hingga alat ukur dari keunggulan kompetitif sesuatu perusahaan, maka nantinya bisa digunakan sebagai bahan untuk memahami bagaimana suatu produk atau jasa di pasaran begitu bernilai sehingga orang-orang tetap memilih memakai produk atau jasa tersebut. Dikarenakan sebuah produk memiliki nilai mutu, keunggulan, keunikan, dan keistimewaan yang lebih dari produk pesaingnya. Jika Anda adalah seorang pemilik bisnis yang ingin mengembangkan keunggulan pengelolaan keuangan pada usaha, serta bisa mempelajari tentang knowledge management yang bisa membantu para pengusaha dan mengatur perusahaan menjadi lebih baik dengan mengetahui keuntungan dan kekurangan dari knowledge management itu sendiri. Dan juga bisa mengetahui tentang perdagangan elektronik atau e-commerce secara gambaran umum dan memahami macam-macam e-commerce serta manfaat dari perdagangan elektronik. Sekian dari presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk presentasi hari ini.